Ini adalah lagu Halo Kuala Lumpur yang diunggah akun lagu Kanak TV di YouTube. Lagu yang diunggah sejak 27 Mei 2020 ini menjadi kontroversi karena nadanya yang begitu mirip dengan lagu Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki. Reaksi datang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud menyatakan telah melayangkan protes ke YouTube terkait unggahan lagu tersebut. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menjelaskan, gugatan secara hukum bisa dilakukan oleh pemegang hak cipta. Untuk lagu Halo Halo Bandung, hak cipta secara moral dipegang oleh Ismail Marzuki. Sementara pengelolaan secara ekonomi dipegang oleh PT Harmoni di Selaras Publisindo. Meski begitu, Kemendikbud menegaskan siap mendampingi jika pemilik hak cipta ingin melakukan gugatan hukum. Hak ciptanya juga menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 pasal 58 masih ada pada Ismail Marzuki karena berlaku selama 70 tahun. Jadi kalau dihitung Ismail Marzuki wafat pada 25 Mei 1958, maka pelindungan terhadap hak ciptanya ini berlaku sampai 1 Januari 2029. Nah, kami juga siap kalau memang mau mengambil langkah hukum dengan kesaksian atau tenaga ahli ya yang bisa membuktikan adanya kesamaan substansial di antara kedua lagu tersebut, karena itu harus ada di dalam gugatan seandainya dilakukan. Mengingat Indonesia dan Malaysia sama-sama adalah negara pihak di dalam Konvensi Bern. Malaysia melalui Malaysia Copyright Act 1987, kita meratifikasinya melalui Kepres tahun 97. Jadi ini bisa ditempuh seandainya memang itu diinginkan. Terima kasih. Meski menimbulkan polemik di masyarakat, namun Kementerian Luar Negeri memastikan isu ini tidak mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Juru bicara Kemenlu, lalu Muhammad Iqbal menyatakan, polemik lagu Halo Halo Kuala Lumpur bukanlah isu sensitif. Yang melakukan itu kan bukan pemerintah Malaysia, itu individu yang melakukan itu. Jadi sampai dalam tahap ini itu belum ada pertimbangan untuk mengangkat isu itu ke government to government isu gitu. Tapi saya kira pandangan pemerintah Malaysia terhadap hal-hal seperti ini sudah jelas, seperti disampaikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelumnya ketika beliau bicara mengenai masalah rasa sayangi, kan beliau sampaikan kalau ada orang Malaysia tidak tahu rasa sayangi itu dari mana, berarti dia tidak belajar sejarah gitu. Saya kira itu sudah mewakili pandangan resmi dari pemerintah Malaysia, dan itu pandangan yang saya kira sangat bisa diterima oleh Indonesia sebagai negara bersahabat dengan Malaysia. Halo Kuala Lumpur, ibu kota keriangan. Lalu, seperti apa sejarah lagu Halo Halo Bandung dan apakah memiliki keterkaitan dengan Malaysia? Apa pula yang harus dilakukan dengan dugaan tindakan plagiat ini? Tim Liputan, Kompas TV. Sekarang sudah semakin maju, aku suka sekali. Saudara, lagu Halo Kuala Lumpur yang diunggah akun lagu Kanak TV mengundang polemik. Pasalnya lagu ini bernada persis dengan lagu Halo Halo Bandung ciptaan Bapak Ismail Marzuki, seorang komponis asal Indonesia. Protes sudah dilayangkan ke Kemendikbud, ke YouTube, lalu tindakan apa yang tepat untuk dugaan plagiat ini? Dan seperti apa pula sejarah lagu Halo Halo Bandung? Kita pagi hari ini akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono, Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda, dan juga jurnalis sejarah dari Historia.id Martin Sitompul. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mas. Pak Martin, selamat pagi Pak Huda. Pagi. Pertama-tama saya akan ke Pak Dubes dulu nih. Pak Dubes, ini kan heboh-heboh di dalam negeri soal dugaan plagiat lagu Halo Halo Bandung. Tapi saya pengen tanya, masyarakat atau pemerintah Malaysia sendiri tahu nggak sebenarnya ada keberadaan lagu Halo Kuala Lumpur di sana? Saya coba tanya kepada teman-teman Malaysia dan juga tanya kepada warga Indonesia yang sudah lama di sini. Mereka tuh nggak tahu juga ada lagu itu. Nggak tahu juga loh ada apa. Jadi ini di Malaysia sendiri bukan hal yang populer lah gitu ya. Tapi mungkin karena ini menyangkut Malaysia lalu rame gitu ya. Gitu ya. Jadi so far tindakan apa yang sudah dilakukan KBRI Malaysia? Nah, kabarnya
Anda juga sudah melacak akun YouTube yang mengunggah lagu Halo Kuala Lumpur ini ya Pak? Ya, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu ya bahwa Ya. kita perlu menangani ini dengan ekstra hati-hati. Oke. Kita pernah punya pengalaman di akhir 2020. Waktu itu ada lagu Indonesia Raya yang diparodikan, lalu lambang Garudanya diganti dengan Ya. ayam begitu, Mm-mm. ditayangkan di akun YouTube My ASEAN. Oke. Karena di YouTube itu ada gambar bendera Malaysia, serta-merta kita menuduh Malaysia gitu kan. Wah, ini pelecehan lambang negara, dan kita marah gitu. Tapi setelah diselidiki, ternyata yang buat ini orang Indonesia. Orang Indonesia. Gitu ya. Anak-anak umur 15 Pekerja migran ya tahun. Pak ya, kalau saya tidak salah ya. Ya, jadi kita ini nggak bisa serta-merta lalu menuduh Malaysia ini. Ya. Jadi kita menangani ini dengan kehati-hatian ya, jangan sampai kita gerusa-gerusu lah begitu ya, bahasa politiknya barangkali ya. Jadi kita sudah coba menelusuri ya, tapi kan kapasitas KBRI terbatas kan. Jadi akun lagu Kanak TV ini pengelolanya ada di India, pengelolanya ya. Ya. Tetapi kan kita nggak tahu siapa pemilik akun ini, siapa konten kreatornya dari lagu ini ya, yang membuat lagu ini. Nah, ini yang kita perlu dalami. Kalau seandainya kita sudah dapat identifikasi bahwa yang buat adalah si A, dia warga negara Malaysia katakanlah ya. Oke. Lalu boleh kita melakukan tuntutan pelanggaran hak cipta ya. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kan kita perlu adakan suatu penyelidikan dulu ya, secara lebih hati-hati, dan itu dilakukan oleh memang institusi yang punya kompetensi untuk itu. Nah, kita mohonlah instansi di Indonesia yang memiliki kompetensi untuk melakukan pendalaman siapa sebetulnya pemilik akun ini dan siapa konten kreatornya, baru kita dapat melakukan tindakan. Baik, saya ke Mas Huda. Mas Huda, tapi terlepas dari apa yang dikatakan Pak Dubes tadi, terlepas dari siapapun yang mengunggah lagu ini, sekarang kan concern kita memang kalau mengingat kasus-kasus seperti ini adalah menjaga warisan budaya dan karya bangsa. Terlebih lagu Halo Halo Bandung ini kan diciptakan sudah cukup lama dan oleh komponis ternama, komponis legendaris ya, Pak Ismail Marzuki begitu. Tapi bukan hanya kali ini saja ini terjadi. Ada peristiwa tengok saja soal reog dan juga soal ragu rasa sayangnya yang sempat diklaim juga oleh Malaysia. Nah, catatan Anda untuk pemerintah, Mas Huda, soal ini bagaimana? Ya, itu yang kemarin kita tanyakan dalam raker dengan Mas Nadiem sama Dirjen Kebudayaan kita. Memang jujur harus diakui ada suasana kerap kali ada klaim dari pihak Malaysia ya, terlepas di level masyarakatnya atau di level pemerintahnya, tapi ada fakta yang semacam itu, di mana seringkali pengajuan terkait dengan warisan budaya benda maupun tak benda seringkali bertabrakan dengan teman-teman Malaysia. Kita mencontohkan terakhir kebaya. Kebaya itu duluan akhirnya diajukan oleh Malaysia. Apa yang terjadi? Akhirnya kebaya yang kita telat mengajukannya ke UNESCO, akhirnya kebaya tidak lagi menjadi orisinil sepenuhnya warisan Indonesia. Ya. Jadi ada istilah warisan bersama. Nah, kalau itu terus terjadi, itu yang berisiko ke depan. Nah, saya merasa terlepas dari kontroversi ini, kita berharap pemerintah dalam hal ini Dirjen Kebudayaan terus memprioritaskan percepatan pengajuan warisan budaya Indonesia baik yang benda maupun tak benda kepada UNESCO, supaya tidak kejadian reog sudah keduluan, yang terakhir kebaya yang kita peringati kemarin di Istana itu sudah tidak lagi hari ini sebagai warisan sepenuhnya Indonesia dan beberapa yang lain. Itu yang pertama catatan saya. Jadi sekali lagi pemerintah jujur harus diakui telat dengan progresivitas teman-teman pemerintah Malaysia yang sudah mengajukan berbagai warisan budaya baik benda maupun tak benda. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, terkait dengan lagu ini, terlepas dari semuanya, lagu ini sebenarnya sudah di-upload sejak 5 tahun yang lalu sebenarnya.
Ya, Iya, sudah lama sudah juga ini. lama. Iya. Ini saya meyakini kalau toh dia berbasis di India, saya meyakini ini pasti warga Malaysia yang kebetulan berasal dari India menurut saya ya. Oke. Karena relatif dia tahu sentimen begini-begini itu agak kurang baik memang selama ini menyangkut soal klaim-klaim dan seterusnya ini. Nah karena itu kalau sudah 5 tahun yang lalu YouTube ini dan baru sekarang rame, menurut saya sekali lagi pemerintah menjadi penting betul untuk mulai Oke. hari ini mengidentifikasi dan memitigasi sebanyak-banyaknya supaya fenomena ini tidak terjadi. Yang ketiga saya pastikan Mas, ini Ya. sudah terjadi pelanggaran hak cipta karena ini penciptanya adalah Pak Ismail Marzuki. Apapun saya kira perlu diseriusi, pemerintah perlu memfasilitasi keluarga dari Pak Ismail Marzuki untuk memperkarakan ini, dan ini sebenarnya di mata saya sudah bisa masuk kepada ranah hukum. Baik. Baik, sekarang kita akan masuk ke sisi sejarah. Saya akan bertanya ke Bang Martin Sitompul. Tapi sekarang ini Bang Martin bisa dipastikan ya berarti absolut lagunya Halo Halo Bandung ini memang punya Indonesia begitu ya? Ya, terima kasih Mas. Kalau memang kita mendalami liriknya dan bagaimana konteks sejarah yang mengiringi, Halo Halo Bandung ini memang lagu perjuangan. Ya. Lagu yang menggambarkan bagaimana perjuangan masyarakat Bandung saat itu menyikapi merespon tentara sekutu yang ingin mengambil kota Bandung. Karena saat itu terjadi pengalihan kekuasaan dari sekutu ke pengalihan kekuasaan Jepang yang ada di Indonesia. Dan pada saat itu baik masyarakat sipil maupun militer itu meresponnya dengan membakar semua tempat-tempat penting, tempat-tempat penting yang ada di Bandung. Makanya menjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi konteks sejarahnya seperti itu, makanya lahirlah lagu Halo Halo Bandung. Hanya saja memang ada beberapa versi terkait siapa yang menciptakan lagu ini atau bagaimana proses lagu itu tercipta. Oke. Ya, silakan Mas Martin. Oh ya, jadi memang sejauh yang tercatat adalah Ismail Marzuki yang menciptakan lagu ini. Tapi kemudian ada beberapa koreksi ya dari beberapa pencipta lagu pada saat itu. Ada beberapa cerita, ada yang menyatakan ini syair cinta di antara pemuda-pemudi pejuang pada saat itu. Nah, kalau versi Ismail Marzuki sendiri mengatakan ketika peristiwa Bandung Lautan Api ini terjadi, beliau sedang berada di Bandung mengunjungi mertua dan pada saat itu terjadi pengungsian karena kota Bandung sedang masyarakat Bandung sedang eksodus karena terjadi Bandung Lautan Api. Oke. Nah, Jadi sepertinya kalau saya lihat ada perbedaan antara yang menciptakan lagu ini dengan yang mempopulerkan, begitu ya, Bung Martin? Ya. Saya pikir Ismail Marzuki tetap berperan untuk melakukan gubahan pada nada dan lirik sampai lagu Halo Halo Bandung itu terlakukan seperti sekarang. Tetapi saya sendiri cenderung berpendapat bahwa lagu ini adalah lagu rakyat yang dipopulerkan pada saat itu oleh seorang perwira Siliwangi yang bernama Simon Lumban Tobing. Jadi beliau adalah seorang komandan batalion ya di batalion pelopor pada saat itu. Baik. Nah, komposisi aslinya sendiri itu kalau kita mengacu kepada lagu yang dipopulerkan Lumban Tobing itu berasal dari lagu yang diciptakan oleh Nahum Situmorang. Nah, pada saat zaman Jepang. Jadi Nahum Situmorang ini adalah pencipta lagu Batak yang sangat terkenal ya. Kemudian pada zaman Jepang dia
dipekerjakan di Sendenhan. Sendenhan itu adalah badan propaganda. Jadi judul aslinya sendiri itu adalah Gayugun Laskar Rakyat. Gayugun itu adalah tentara sukarela orang Indonesia pada zaman Jepang. Jadi untuk memompa semangat perjuangan pada saat itu di zaman Jepang. Oke, baik. Nah, saya juga akan menanyakan ini juga ke Pak Hermono nih. Pak Hermono, soal polemik yang saat ini terjadi di tanah air dan juga Anda tadi mengatakan sudah menelusuri ya bahwa pengunggah lagu ini di kanal YouTube itu adalah dari India begitu. Nah, kalau dicermati tadi dari pernyataannya Mas Huda, ini sudah dari tahun 2018, artinya sudah 5 tahun begitu, sudah cukup lama. Ini kenapa baru ramainya sekarang ya, Pak Hermono? Ya, sebetulnya begini, bukan pengunggah itu dari India, pengelola kanal lagu Kanak-Kanak TV itu di India adanya, pengelola kanalnya. Tetapi siapa pemilik kanal itu dan siapa kreator dari konten lagu itu, ini yang kita belum tahu. Oke. Lagu ya ini kan tadi saya katakan ini masalah komersial ya, bagaimana monetizing kanal YouTube ya. Jadi mungkin kalau satu udah lama nggak ada yang nonton ya dinaikkan aja lagi supaya ramai, nanti kan banyak yang nonton, banyak yang subscribe, kira-kira begitu. Tapi saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Huda ya, tadi mengenai warisan budaya. Ini penting ya. Sebetulnya di Malaysia itu ada namanya Daftar Warisan Budaya Malaysia. Oke. Daftar warisan budaya. Itu ada sejumlah banyak sekali produk-produk warisan budaya Malaysia. Nah, kita KBRI sekitar 2 tahun yang lalu sudah menyampaikan ke Jakarta, ke Dirjen Kebudayaan, ini daftar kebudayaan Malaysia yang berpotensi ada konflik dengan Indonesia, artinya ada kesamaan. Nah, ini harus jauh-jauh hari kita tangani ini seperti apa, mau seperti apa. Apakah mau menjadi warisan budaya bersama, apakah di catatan misalkan kebaya tadi disinggung. Misalkan didaftarkan sebagai kebaya Malaysia, nanti ada kebaya Indonesia, ada kebaya Singapura dan seterusnya. Ya. Jadi bagaimana mengelola yang kita sebut dengan warisan budaya bersama, share cultural heritage. Karena kita ini kan negara migrasi orang Indonesia ke Malaysia, itu sudah lama terjadi. Sebelum ada Indonesia, sebelum ada Malaysia. Nah, mereka ini kan membawa budaya-budaya dari Indonesia. Nah, jadi ini penting Pak Huda, bagaimana kita jauh-jauh hari membahas produk budaya yang berpotensi ada kesamaan. Sehingga tidak selalu ribut belakangan. Malaysia sudah mendaftarkan, lalu kita ribut, bereaksi, wah itu Malaysia, ini, lain-lain. Jadi ini ada PR kita, sebenarnya sudah kita sampaikan Pak, sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi ya belum ada follow up-nya. Ini harus dibahas warisan budaya Malaysia dan warisan budaya Indonesia, di mana ada potensi terjadinya katakanlah kesamaan. Nah, ini harus kita bahas bersama bagaimana mengelola ini supaya tidak menjadi counterclaim atau menjadi ribut-ribut. Mungkin itu saya kira PR juga buat mungkin Komisi 10 Pak untuk mendorong ini Pak. Ya, ini menarik juga soal share culture heritage ini sama warisan budaya bersama ini. Tapi yang sekarang sudah terjadi Pak Hermono kan ini sudah kadung ribut-ribut lah di dalam negeri, dan tuntutannya kepada pemerintah adalah ayo dong ajukan protes atau setidaknya mencolek pemerintah Malaysia, ini punya Indonesia loh. Nah, tapi kan tidak bisa juga langsung seperti itu. Nah, pertanyaan saya, langkah protes dari KBRI ini baru bisa dilakukan jika dalam kondisi yang bagaimana. Tapi Pak Hermono jangan dijawab dulu, nanti setelah jeda kita akan bahas lebih lengkap di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Masih di Sapa Indonesia Pagi, masih membahas dugaan plagiat dari lagu Halo Halo Bandung yang dipopulerkan di Indonesia, kini diputar di kanal YouTube yang ada di Malaysia, berubah lagunya menjadi Halo Kuala Lumpur. Nah, masih bersama saya Dubes Republik Indonesia untuk Malaysia, Pak Hermono, lalu Ketua Komisi 10 DPR RI, Mas Saiful Huda, lalu juga sejarawan dari jurnalis dari Historia.id, Martin Sitompul. Saya akan sebelum pertanyaan ke Pak Hermono, saya ke Mas Huda dulu. Soal share culture heritage tadi, Anda ada tanggapan soal ini, Mas Huda? Ya, share culture heritage itu artinya
eh, harus diakui dalam beberapa hal itu kelemahan kita yang eh, telat mengajukan itu kepada UNESCO. Itu semestinya bisa menjadi sepenuhnya warisan budaya kita. Ya. Itu yang pertama ya. Terima kasih Pak Dubes, Pak Hermono. Saya setuju dan kita apresiasi Pak Dubes dan teman-teman kedutaan besar kita di Malaysia sudah menulis menyangkut soal potensi konflik pengajuan itu yang sudah diajukan pemerintah Malaysia kepada UNESCO. Ini yang sudah sejak lama memang Pak Hermono, Pak Dubes, yang menjadi keperhatian kami di Komisi 10. Kita sudah lama menyampaikan kepada Dirjen Kebudayaan, Kemendikbudristek, untuk secepatnya membuat semacam skala prioritas. Karena kan setahun itu negara itu boleh mengajukan ke UNESCO kan hanya 1 atau 2 seingat saya. Nah pada konteks itu list yang disampaikan oleh Pak Dubes, saya kira bisa menjadi agenda prioritas. Mana yang berpotensi konflik dan itu harus diajukan dulu. Saya mencontohkan misalnya Reok ya. Reok itu potensinya sudah mau diajukan oleh Malaysia gitu. Nah sampai hari ini kita belum mengajukan gitu. Pemerintah Indonesia belum mengajukan. Nah itulah menurut saya skala prioritas. Dirjen Kebudayaan memitigasi, memetakan mana yang berpotensi untuk lebih dulu didorong, diajukan kepada UNESCO, mana yang perlu ditahan karena tidak ada potensi konflik dengan Malaysia. Prinsipnya sekali lagi, saya setuju disampaikan oleh Pak Dubes, kita relatif telat mengajukan warisan budaya benda maupun tak benda kepada UNESCO, yang akhirnya berefek kepada share culture heritage itu, dan menurut saya itu berisiko bagi masa depan kita karena saya meyakini sebenarnya akarnya ada di Indonesia. Akarnya ada di Indonesia, dan ketika ada diaspora dan pihak yang berdiaspora mengajukan, saya kira itu kan berarti ada kesalahan manajemen di level kita, bukan pada negara yang lain. Jadi pada isu menyangkut soal ini, yang terbaik adalah kita kembali ke cara kerja kita, pemerintah dalam Dirjen Kebudayaan, untuk sekali lagi memastikan, terlebih-lebih Pak Dubes sudah memberikan informasi, bahkan sudah mengirim list mana yang harus secepatnya menjadi concern dan perhatian pemerintah Indonesia. Ya, intinya sih harus duduk bersama sepertinya Mas Huda, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia, khusus intensif membahas soal share culture heritage ini, apalagi kalau kata Mas Huda tadi intinya atau induknya ada di Indonesia sebenarnya begitu ya. Nah, saya akan tapi gini Mas, kan saya nggak membayangkan diplomasinya kayak apa, mungkin Pak Dubes lebih paham. Kan sama-sama ingin mengajukan. Ya. Nah, menurut saya rame-rame begini ini kadang juga penting untuk ngasih warning ya, bahwa jangan lagi loh begitu saja mengambil warisan budaya Indonesia gitu. Jadi saya nggak ngerti caranya seperti apa, karena kalau bayangan saya kalau sama-sama duduk dan belum ada momentum yang bisa kita jadikan sebagai position bargaining ke pemerintah Malaysia, risikonya berat. Pasti akan begini terus. Ya, sebelum saya ke Bung Martin, saya akan bahas soal hak cipta juga nih nanti. Saya akan ke Pak Hermono juga. Tadi sebelum jeda saya menanyakan, ini kan sudah terlanjur rame-rame begitu Pak di dalam negeri begitu soal protes kepada pemerintah Malaysia soal ini. Nah, pertanyaan saya tadi, jadi langkah protes itu bisa dilayangkan KBRI jika kondisinya dalam kondisi seperti apa, Pak Hermono? Kita melakukan protes kalau kita sudah memiliki bukti, misalkan siapa ini yang membuat konten ini, gitu kan. Itu yang kita protes, atau siapa yang pemilik dari akun ini, karena dia yang diuntungkan dari penayangan lagu ini, karena ini kan dimonetisasi ya. Jadi sebelum kita mendapatkan informasi yang solid mengenai siapa konten kreator dan siapa yang mengelola atau pemilik dari akun ini, maka susah, siapa yang mau diprotes. Malaysia ini loh,
pemerintah. Kan ini bukan dilakukan oleh pemerintah Malaysia ya. Ini adalah ulah individu. Jadi ya. kita harus jelas dulu siapa yang mau kita protes. Nah, dalam konteks ini justru saya minta bantuan dari otoritas di Indonesia untuk melakukan pendalaman, untuk men-tracking lah ya, karena kita KBRI nggak punya expertise untuk itu, atau siapa saja lah yang punya. Nah, kalau sudah ketahuan, oh ini akun ini milik orang Malaysia, namanya si A atau perusahaan A, ini adanya di Malaysia, dia terdaftar di Malaysia, atau ini konten kreatornya si B, dia orang Malaysia, boleh kita tuntut ya. Sebelum sampai ke situ kan kita nggak bisa menuntut, siapa lagi yang mau dituntut gitu kan. Betul. Dari dunia maya ya, jadi lain dengan kalau kita bicara produk yang tangible, produk yang konkret gitu ya. Ya, tapi juga sepertinya harus segera dideteksi. Ini juga jadi perhatian khusus sebenarnya untuk pemerintah kita di sini untuk menelusuri, membantu Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia untuk membantu menelusuri siapa pemilik ini, individunya orang mana. Kalau memang orang Malaysia nanti kan juga bisa kita gugat begitu untuk diproses hukum. Dan jangan sampai nanti diam-diam tidak ada proses hukum, tahu-tahu sudah didaftarkan juga lagu Halo Halo Bandung oleh pihak Malaysia untuk jadi milik mereka begitu. Nah, ngomong-ngomong soal hak cipta, saya akan ke Bung Martin. Kalau ngomong soal hak cipta, akhirnya dengan hak cipta lagu ini apa yang harus dilakukan sebenarnya, Bung Martin? Ya, begini Mas, kalau lagu Halo Halo Bandung ini kan lagu perjuangan. Ya. Lagu perjuangan itu banyak pada saat masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Dan beruntung ini adalah salah satu lagu yang tercatat. Mungkin ada banyak lagi tembang-tembang rakyat yang tidak tercatat. Dan seniman juga ikut berjuang dengan lagu-lagu yang mereka ciptakan untuk memompa semangat perjuangan. Dan lagu-lagu ini biasanya dikumandangkan pada saat rapat akbar atau kemudian ketika laskar atau pejuang sedang melakukan march atau perjalanan darat seperti itu. Ya. Nah, kembali lagi ke lagu Halo Halo Bandung ini tercatat atas nama Ismail Marzuki. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, Ismail Marzuki berperan untuk melakukan gubahan pada nada dan melodi sehingga seperti sekarang. Tapi kalau kita mendengarkan dari tangga nada aslinya, lagu ini memang ada kemiripan dengan lagu yang diciptakan Nahum Situmorang yang berjudul Gayugun Laskar Rakyat itu pada tahun 1944. Dan tembang-tembang rakyat seperti ini kan sangat populer pada saat itu. Jadi berdasarkan data yang saya teliti, koran-koran sejaman pada saat itu banyak menyebutkan peran Simon Lumban Tobing dalam mempopulerkan lagu Halo Halo Bandung, yang mana nada dan komposisinya itu mirip dengan lagu Gayugun Laskar Rakyat yang diciptakan oleh Nahum Situmorang. Jadi seperti itu kira-kira bagaimana proses sejarah lagu ini tercipta. Jadi seniman pada saat itu sendiri kan tidak memikirkan untuk mendaftarkannya ke hak cipta. Apalagi boro-boro memikirkan royalti. Yang penting lagu ini menjadi pemacu spirit masyarakat pada saat itu yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Bahwa akhirnya lagu ini terdokumentasi dengan gubahan seperti sekarang ya, itu sangat baik untuk kita pada saat ini untuk merefleksikan kembali semangat perjuangan. Seperti itu kira-kira Mas. Ya, kalau saya simak dari penjelasan Anda gitu, Bung Martin, nama-nama seperti Simon Lumban Tobing dan juga tadi satu lagi siapa tadi Mas Bung Nahum Situmorang ya. Nahum Situmorang ini dua orang yang jelas-jelas orang dari adat Batak begitu ya dan orang Indonesia. Jadi saya tekankan tidak ada sedikit pun pencipta ataupun ide dari lagu ini tuh melibatkan orang Malaysia berarti ya. Oh iya. Jadi perlu juga kita kawal begitu bahwa kalau misalnya nanti sudah ditelusuri dan ternyata memang betul ada orang Malaysia nanti seperti dugaan kita bersama yang mengunggah lagu ini di kanal YouTube dan mengubah liriknya menjadi Halo Kuala Lumpur, ini bisa dituntut secara hukum begitu. Nah, saya ke Mas Huda. Jadi isu plagiat atau penjiplakan lagu ini kan ramai. Nah, menurut Anda pemerintah ini secara resmi kan juga belum bisa ya melontarkan komplain atau protes ke Malaysia.
Tapi di sisi lain Kemendikbud juga menyatakan bersedia mendampingi pemilik hak cipta untuk menggugat pihak yang diduga melakukan plagiat. Menurut Anda tuntutan hukum ini perlu dilakukan, Mas Huda? Perlu, saya kira, supaya menjadi efek jerah ya. Bahwa ini menyasar swasta, individu, tidak langsung pemerintah Malaysia. Saya kira nggak masalah. Tapi kita bisa dari peristiwa ini mengirim pesan kepada pemerintah Malaysia. Karena potensinya ke depan pasti disampaikan oleh Pak Dubes tadi. Potensinya pasti akan ada lagi konflik pengajuan sejarah terkait dengan warisan budaya ini dengan Malaysia. Ya. Saya tidak tahu persis itu bocoran di Pak Hermono. Kira-kira ada berapa yang berpotensi konflik dengan Malaysia. Tapi paling tidak dari peristiwa ini kita mengirimkan pesan kepada Malaysia bahwa pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia concern terkait dengan warisan budaya kita, yang jangan lagi ada klaim dan lalu akhirnya ada berisiko ada warisan budaya bersama itu gitu. Karena sekali lagi kalau levelnya menjadi warisan budaya bersama, ya artinya secara secara kesejarahan, secara otentisitas, originalitas, kan akhirnya kita nggak dapat itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Mas Martin. Saya setuju pengetahuan yang disampaikan tadi, telusur sejarah yang disampaikan, saya kira menarik. Tapi kita pastikan bahwa hari ini tidak ada gugatan dari pihak siapapun terkait dengan hak cipta yang sekarang Halo-Halo Bandung ini miliknya Pak Ismail Marzuki. Nah, pada konteks itu kita anggap clear, dan dengan itu lalu kita minta supaya ahli waris dari Pak Ismail Marzuki sekali lagi kita dorong atas fasilitasi pemerintah untuk melakukan gugatan terkait dengan Halo-Halo Bandung yang diklaim dan dijadikan lagu di channel Kanak TV Malaysia ini. Baik, terakhir ke Pak Dubes, Pak Hermono. Ini kan bisa saja kalau kita ngobrol-ngobrol barusan, sementara analisisnya adalah dugaannya ternyata orang yang hanya cari sensasi atau cari subscriber atau social climber lah boleh dikatakan. Bisa saja begitu ya dugaannya, karena saat ini masih ditelusuri dan ini si pemilik akun berada di India begitu. Tapi karena sudah rame-rame ini seperti ini, imbauan untuk masyarakat Indonesia soal unggahan lagu ini, lagu Hello Kuala Lumpur ini, ada imbauan khusus, Pak Hermono? Iya, kita ini kan selama ini kalau ada kasus-kasus seperti ini, itu cenderung overreaction ya, lalu emosional gitu ya, seperti kasus yang saya bilang tadi di akhir 2020 ya. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini, kita tuntut, oke, kita tuntut, mari kita tuntut, tetapi harus clear dulu, jangan emosinya dulu. Indonesia harus protes ke Malaysia. Ini Indonesia menjiplang. Ini kan ada semacam sentimen negatif gitu ya. Kalau sudah menyangkut Malaysia itu kok jadi overreaction, menjadi emosional. Ini ada apa? Saya kira ini yang isu besar yang harus kita benahi. Kita ini kan selalu bilang kita bertetangga, kita bangsa serupun, kita punya warisan budaya yang banyak kemiripan. Nah, harusnya kan kesamaan atau kemiripan budaya ini justru mempererat persatuan, mempererat kerukunan, bukan justru ini menjadi sumber konflik gitu ya, sumber pemecahan, jadi sumber friksi. Ini saya kira PR besar yang harus kita tangani karena kita ini negara bertetangga. Kita tidak bisa nafikan, kita harus berhubungan baik kan begitu. Gak bisa kita dengan tetangga musuhan terus saja hal-hal seperti ini. Jadi saya kira ada PR besar yang harus kita benahi bagaimana kita mengelola ini, masalah budaya ini, jangan sampai dia menjadi sumber friksi, tetapi harus dijadikan bagaimana ini justru mempererat hubungan antara kedua negara. Karena kita saling memerlukan, saling membutuhkan, saling tergantung. Ya ini saya kira PR yang lebih besar, mengelola yang kita sebut shared cultural heritage ini supaya tidak menjadi sumber friksi lah, kira-kira begitu. Baik. Tapi kalau saya klasifikasikan ini Pak Dubes, ini ada isu diplomasi, ada juga tapi isu budaya begitu yang harus kita jaga bareng-bareng begitu ya. Ya, mari kita kerjakan bersama. Nah, ini balik lagi berarti harus memang perlu didorong untuk duduk bersama. Nanti mungkin juga Mas Saiful Huda bisa menginisiasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
bagaimana caranya kita bisa menjaga diplomasi dengan baik dengan Malaysia tanpa juga ada isu-isu budaya yang diklaim oleh orang-orang di Malaysia sana dan didiamkan oleh pemerintahan di sana. Baik. Dan ini tadi menjadi penutup diskusi kita pagi hari ini. Terima kasih Pak Dubes Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono, lalu juga Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, dan juga Bung Martin Situmorang dari Historia, maksud kami Martin Sitompul dari Historia.id. Mohon maaf Bung Martin. Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih, sehat selalu. Sampai jumpa lain waktu.